Puji Tuhan, shalom semuanya. Semoga semua sehat, tetap kuat, tetap semangat, dan seperti moto Dorea Ministry, never give up. Ya, tidak akan pernah kita menyerah walaupun keadaan sekarang ini seperti menakutkan, bahkan membuat pikiran kita kadangkala bisa kacau balau. Tetapi bukankah firman Tuhan berkata bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Doa dapat mengubah segala situasi yang buruk menjadi sesuatu yang luar biasa. Makanya hari ini saya senang sekali kesaksian-kesaksian yang dibawakan oleh Bapak Ibu. Ya, ternyata berkisar tentang kuasa doa yang dahsyat dan luar biasa. Makanya hari ini saya juga akan mengambil satu kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan tentang kisah Elia. Kalau di dalam firman Tuhan, mari kita sama-sama membacanya. Yakobus pasal 5 ayat 17. Di sana mengatakan begini. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ayat 16 dikatakan begini, doa orang benar sangat besar kuasanya. Saudara, banyak orang Kristen mungkin seringkali jadi malas berdoa karena tidak kuat dengan beratnya masalah dan tekanan hidup yang Tuhan izinkan. Tetapi sekali lagi, kita akan belajar bersama bahwa justru dalam tekanan itulah, dalam badai itulah kita akan mengalami Tuhan yang luar biasa. Karena sesungguhnya situasi yang Tuhan izinkan sekarang ini bukan sebuah kebetulan. Tuhan bukan kengangguran di surga sana untuk memberikan ujian-ujian kepada kita. Tetapi sesungguhnya saat inilah kita bisa menemukan bagaimana hebatnya kuasa Tuhan bekerja di dalam kita. Sekalipun musim yang saat ini kita hadapi adalah musim yang sangat menakutkan. Bahkan kita dengar di sana sini cukup menggemparkan. Bahkan pun kejahatan makin bertambah, kesusahan makin bertambah. Tetapi yang kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Makanya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai kita ini melemah. Jangan sampai semangat kita ini padam. Kata firman Tuhan, biarlah roh kita menyala-nyala dan tetap layani Tuhan. Saya ingin katakan bahwa sesungguhnya tidak ada satupun di antara kita yang benar. Jadi jangan ada yang selalu menghakimi, ya kamu kena masalah, kamu kena sakit begini karena kamu banyak dosa, karena hidupmu tidak benar. Sekali lagi kita harus paham bahwa hanya Tuhan yang benar. Satupun kita tidak ada yang benar. Jadi jangan sampai kita ini terlalu gampang menghakimi orang. Oh karena dia sakit dosanya banyak. Tidak seperti itu saudara. Oh karena dia kesusahan makanan, kesusahan keuangan, ya karena dia terlalu banyak dosa atau terlalu banyak salah. Ada kalanya Tuhan banyak mengizinkan badai dalam kehidupan. Mungkin kita mengalami badai dalam ekonomi, bahkan pun kita diizinkan oleh Tuhan mengalami sakit. Karena sesungguhnya Tuhan ingin menyatakan tujuan Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Tuhan ingin supaya kita benar-benar mengalami sesuatu yang dahsyat pada saat-saat kita ditimpa dengan musibah atau badai. Seperti Ayub mengatakan begini, justru di dalam badailah dia menemukan mujizat-mujizat Tuhan yang dahsyat. Makanya hari ini saudara, mari, walaupun harus berkali-kali kita berdoa, bahkan mungkin dalam berkali-kali kita berdoa pada waktu sekarang ini tidak ada jawaban, tetapi kita melihat bagaimana Elia sampai 7 kali dia berdoa baru terjadi mujizat. Baru kelihatan bahwa doanya itu didengar oleh Tuhan. Ada banyak kali kita ini mungkin kecewa sama Tuhan karena sudah berkali-kali berdoa, sepertinya tidak ada jawaban. Sepertinya Tuhan geletakkan kita, sepertinya Tuhan diamkan kita. Nah, saya mau katakan orang Kristen ya seringkali kalah waktu saat menunggu jawaban Tuhan. Terkadang waktu menunggu itulah kita kalah. Karena apa? Soal menunggu itu tidak mudah.
Banyak kali kita pada posisi menunggu kita mengalami kejenuhan, bahkan mungkin kita bisa panas hati karena kita merasa ini sudah deadline, ini sudah jatuh tempo. Tuhan, kenapa tidak ada jawaban? Ingat bahwa Tuhan itu selalu bermain waktu. Dia tahu persis kapan waktunya Dia akan melakukan mujizat. Kita nggak perlu paksa Tuhan harus lakukan sekarang. Kita nggak usah perintah Tuhan, Tuhan lakukan sekarang. Saya ingin katakan bahwa waktu Tuhan selalu yang terbaik. Waktu Tuhan selalu tepat adanya. Saudara, saya ada kisah yang cukup membuat saya tertawa. Karena apa? Saya dapat kejadian begini. Ada seorang ibu telepon saya ya pada malam hari. Dan dia mengatakan, "Ibu, tolong doakan papa saya di rumah sakit. Karena dalam kondisi ya sakitnya cukup parah." Nah, saudara, saya pergi, tetapi waktu dalam perjalanan saya salah info rumah sakit. Akhirnya saya perginya ke rumah sakit yang menampung banyak COVID, ya, banyak corona. Waktu saya sampai di pintu rumah sakit, satpam mencegat saya di depan dan mengatakan, "Ibu mau kemana?" Ya, saya bilang saya ditelepon, saya juga nggak tahu kamar berapa. Dan saya juga nggak tahu ya siapa yang sakit pada waktu itu, tapi saya disuruh ke rumah sakit ini. Terus satpam bilang, "Ibu nggak takut? Di sini gudangnya orang-orang yang sakit corona." Waduh, saya langsung mundur. Saya tanya lagi, "Loh, masa sih orang ini dibawa ke rumah sakit ini? Sedangkan ini katanya tempat menampung orang-orang yang sakit corona." Saya mundur sesaat, agak ketar-ketir, saudara. Saya telepon lagi orangnya, "Bu, rumah sakitnya yang mana?" Terus dia bilang, "Yang ini loh, Bu, rumah sakit yang ini." Waduh, memang hampir sama nama depannya, tetapi nama belakang itu sudah beda. Akhirnya saya muter lagi, saudara. Dan saya pergi ke rumah sakit yang dituju, saudara. Jadi masih ada sekitar berapa menit lagi saya sampai ke rumah sakit itu. Pada waktu saya ada di rumah sakit, saya sudah bilang, "Tuhan, saya tidak mau merepoti orang yang mengalami kesusahan. Jadi tolong Tuhan, saya tidak mau menerima apapun dari yang mengundang saya. Kalau yang mengundang saya mau kasih berkat uang, bukan berarti saya nolak. Tetapi saya tidak mau membebani orang ini karena saya tahu mereka lagi kesusahan. Jadi saya nggak mau menerima apapun bingkisan kasih yang mereka berikan kepada saya." Dan di parkiran pun saya bilang saya nggak mau, karena saya tahu mereka sedang mengalami banyak pengeluaran, ya. Tapi kenyataannya walaupun mereka banyak pengeluaran, tetapi keluarga ini adalah keluarga yang cukup lah, ya. Apa yang terjadi, saudara? Saya naik ke lantai 3 dan saya ketemu sama orang sakit. Tiba-tiba ya kami berdoa semuanya, dan ternyata Tuhan bilang, "Ya, sebentar lagi kamu akan mengalami duka cita, tetapi ini yang terbaik." Sudah, akhirnya selesai saya berdoa. Karena ini masa corona, saudara, saya cepat-cepat pulang. Jadi sampai pakai masker berlapis-lapis, saudara, sampai semua ditutup karena takut, saudara. Saya cepat-cepat pulang dan akhirnya saya ketemu dengan keluarga di parkiran. Maaf ngomong, saudara, ya, saya itu dikejar sama ibu ini untuk dikasih bingkisan atau PK. Saya tetap nolak. Saya bilang, "Enggak, Bu, saya tahu bahwa ibu lagi kesusahan, jadi saya tidak mau menerimanya." Saya dipaksa-paksa, saya tolak. Akhirnya apa, saudara? Waktu saya sudah mau naik mobil, dia bilang, "Nggak bisa, Bu, nggak bisa. Ibu datang di sini kan ada pengeluaran juga. Jadi ya ini terima kasih kami." Saudara, saya nggak mau berusaha, saya nggak mau terima, saudara. Tapi dia kejar dan dia ambil tas saya dan dia masukkan ke dalam tas itu satu amplop. Saudara, di tengah perjalanan saya itu mampir di rest area waktu saya menuju arah pulang, ya. Waktu sampai saya di rest area, saya mau ambil uang, saudara, untuk beli bensin. Tapi saya bilang, "Lah, kenapa ini amplop yang diberikan kepada saya kok lembek-lembek?" Ya, saya bilang, "Ini pendeta ini paling tahu
isi di amplop tuh apa ya, karena hampir setiap hari sebelum corona kan selalu terima amplop gitu. Tapi kali ini beda. Loh, kok kenapa kenyal-kenyal ya? Waktu saya penasaran, kok di amplop ini kenyal-kenyal, nggak biasanya ya. Nah, apa yang terjadi, saudara? Waktu saya buka amplop itu, ternyata isinya bukan uang, tetapi isinya masker. Saya geli, ketawa sendiri. Saya bilang, loh, kok isinya masker, terus masker bekas lagi. Saudara, udah bekas pakai, bukan baru loh, saudara. Saya itu terbahak-bahak di ini ya, di rest area. Saya bilang, itu kan, tadi kan saya udah bilang nggak bisa, saya nggak mau terima, saya nolak. Akhirnya itu ibu maksa, akhirnya yang dikasih bukan berupa uang, tapi berupa masker bekas. Saya bilang, seumur-umur saya pelayanan baru kali ini dapat amplop isinya masker bekas lagi. Saya ketawa, saudara. Apa yang terjadi? Saya saya juga ngomong ke teman yang ikut, saya bilang, ini loh Bu, ada masker bekas kita, itu sampai ketawa beberapa menit karena dia ngejek saya. Itu kan Bu, katanya, wah Tuhan kan katanya nak menjawab ini ya, nak menjawab keinginan, tapi Tuhan menjawab kebutuhan kita sekarang kan masker, katanya gitu. Jadi saya bilang, iya masker, tapi masker kan yang harusnya baru, bukan bekas. Nanti kalau kita pakai bekas berpenyakit lah gitu. Jadi apalah, bahan candaan waktu malam itu, saudara. Tapi saya saking lucunya, saya telepon anaknya, saya bilang gini, anaknya masih gadis, saya bilang, kamu jangan ngomong sama mamamu ya, nanti mamamu malu. Sambil ketawa dia bilang, apa tante? Terus saya bilang, lihat tuh mama kak, saking gopo, saking bingungnya, saking banyak pikiran. Kamu tahu nggak, mama tuh kasih tante Hesti tuh amplop yang isinya tuh masker bekas. Woi, akhirnya heboh, kita ketawa luar biasa, saudara ya. Sudah, saya bilang, ojo ngomong mama ya, jangan ngomong sama mama. Oh iya tante, iya tante. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa Tuhan kadang membawa kita seperti mengalami keadaan yang, waduh kok bisa begini ya. Tapi saudara tahu, saya bisa terbahak-bahak, saya bisa ketawa, saya bisa, wah pokoknya kita saling ngejek-ngejek gitu di mobil. Karena apa? Ibu yang di sebelah saya bilang gini, ya Tuhan kan menjawab kebutuhan, bukan keinginan, katanya. Jadi kebutuhan sekarang kan masker. Jadi saudara, saya bilang, tertawa itu ya adalah satu kebahagiaan saya malam itu, saudara. Walaupun capek, walaupun ada ketakutan waktu itu, saudara, karena pergi ke rumah sakit, tetapi saya sangat bersyukur bahwa Tuhan memberikan saya sukacita yang besar, sehingga saya tidak kecewa, tetapi saya sampai bahagia sekali. Saya ada damai sejahtera sekali, karena saya akhirnya mengatakan gini, ya Tuhan kan, saya sudah ngomong sama Tuhan juga udah ngomong bahwa ya nggak boleh terima amplop gitu ya. Dan akhirnya hati saya ya penuh dengan sukacita dan sampai ke rumah. Saudara, lewat cerita ini saya ingin mengatakan kepada saudara, mungkin pada waktu kita melakukan sesuatu, rasanya yang kita kerjakan, kita berharap mungkin banyak dan tidak ada seperti apa yang kita inginkan. Tetapi saudara tahu, waktu kita melakukannya dengan tulus, semua itu Tuhan catat dalam buku kehidupan. Jadi kita tidak sedang membuang waktu, kita tidak sedang menyanyiakan waktu, tetapi yang kita tahu, apa yang kita kerjakan itu walaupun belum melihat hasilnya, tapi saya percaya itu benih yang saudara tanam. Gak usah saudara berontak, kecewa, aduh aku sudah kerja, aku sudah doa, aku sudah melakukan banyak hal, kok jawabannya ini, kok ini yang aku dapat. Saya belajar, saya bilang, saya mengucap syukur. Karena saya tertawa aja, itu satu anugerah Tuhan. Saya bisa tersenyum, saya bisa banyol dengan teman, dengan rekan pelayanan. Wah, itu satu anugerah Tuhan yang perlu saya syukuri. Tapi saya tahu, saudara, bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah membuat kita itu rugi. Kenapa? Setelah kurun waktu berapa bulan kemudian, saya dapat mujizat yang hebat, yang luar biasa. Karena ternyata pada waktu itulah saya menanam benih, dan Tuhan bilang benih yang ditabur itu tidak lalu dengan percuma.
Roti yang kita makan bisa habis, tapi benih yang kamu tabur itu akan dilipat gandakan. Benar saudara ya. Tiba-tiba anaknya itu ya, yang sempat kita tuh ketawa bareng gara-gara cerita amplop yang isinya masker. Saudara tahu, pada bulan-bulan berikutnya, dialah yang Tuhan pakai untuk memberkati kami pada saat anak saya butuh untuk penyelesaian SPP dan sebagainya. Saya melihat dia itu jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk kami. Jadi sesungguhnya saudara, waktu itu mungkin kalau saya dapat berkat dari mamanya, sudah habis pada waktu itu. Tetapi ternyata pada bulan-bulan berikut, justru anak ini menjadi berkat bagi kami, sehingga waktu saya butuh pada musim anak saya harus membayar SPP, dialah yang Tuhan pakai untuk memberkati saya. Kenapa? Pada bulan-bulan berikut dia telepon saya dan dia mengatakan begini, tengah malam ya, dia mengatakan begini, Bu, aku loh digerakkan Tuhan untuk memberkati ibu. Jadi saya sekarang posisi ada di luar negeri, Bu, dan saya pada saat ini tergerak sekali untuk memberkati Tante Hesti. Dan saudara tahu, dia menelpon saya dan dia memberkati saya. Makanya saya bilang, apapun yang kita kerjakan terkadang tidak kelihatan mata, seperti tidak ada jawaban, tidak ada hasil. Tapi percayalah, ada waktunya Tuhan. Tuhan akan melakukan sesuatu yang membuat kita terkejut bahwa ternyata Tuhan itu selalu memberikan kita sesuatu yang spesial pada saat kita membutuhkan. Bahwa ternyata musimnya pada waktu itu belum saatnya saya terima sesuatu ya dari orang ya, belum pada waktu itu saya menerima berkat, karena istilahnya ya mungkin saya belum terlalu butuh pada waktu itu. Tetapi pada saat musim corona yang berkelanjutan, saat itulah saya menerima setiap benih yang saya tabur, dan saya menikmatinya luar biasa, karena ternyata di dalam Tuhan itu selalu ada kejutan-kejutan yang luar biasa. Contohnya Elia, pada masa kekeringan, pada waktu itu ya, butuh sekali yang namanya ada hujan. Sampai bujangnya Elia ya ditanyain sama Elia, kamu lihat nggak ada awan nggak? Ya, si bujangnya bilang nggak ada. Tapi Elia dengan satu keyakinan, coba kamu lihat lagi. Si bujangnya bilang nggak ada, benar-benar nggak ada. Tapi Elia bilang, coba sekali lagi kamu lihat, sekali lagi kamu lihat. Bujangnya sampai mungkin bosan, nggak ada. Tapi si Elia dengan satu keyakinan, dia bilang pasti ada. Dan ternyata waktu bujang keluar lagi, dia bilang iya sih ada, tapi cuma setitik, cuma kecil. Saudara, walaupun yang kita lihat cuma kecil, tetapi itu bisa menjadi hujan berkat untuk kita semuanya. Makanya jangan pernah kita memandang rendah apa yang dikerjakan Tuhan. Walaupun itu kelihatannya kecil, tetapi itu akan jadi besar ketika kita benar-benar mengimaninya, memperkatakannya, dan kita yakin bahwa ada Tuhan yang akan melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Jadi saya ingin menegur dan ingin sekedar memberikan info kepada kita semua bahwa ternyata jangan pernah kita berpikir hanya pendeta-pendeta besar, hanya orang-orang besar, hanya orang-orang yang kaya, hanya orang-orang yang punya nama, ketika mereka berdoa langsung ada jawaban, langsung didengar oleh Tuhan. Enggak loh saudara. Saya ingin bahwa kita harus tahu bahwa setiap kita yang datang di dalam hadirat Tuhan, siapapun kita, mau kita nggak tenar kek, mau kita tenar kek, ya kalau waktunya Tuhan menjawab doa kita, ya pasti kita akan menemukan dan akan menikmati jawaban-jawaban Tuhan itu. Jadi sekali lagi, ketika Anda mungkin sakit, sekarang ini banyak pendeta yang agak ragu mendoakan saudara, mendatangi saudara di rumah waktu Anda sakit. Tetapi ingat bahwa bukan karena doa pendeta yang membuat Anda sembuh, tetapi ketika Anda berdoa, ketika kita semua berdoa, saya yakin bahwa doa orang benar besar kuasanya. Tadi kesaksian Ibu Maria, kesaksian Ibu Martina. Mungkin pada saat ini bahkan Ibu Maria pun mau telepon saya, SMS saya jarang saya jawab ya.
atau mungkin pendeta tidak bisa tanggapi. Tetapi saya melihat Ibu Maria berapa kali jatuh 3 kali di mana Bu, di sepeda di mana kek. Saya melihat bahwa tanpa pendeta pun, tanpa pendoa pun, ya, ketika Ibu Maria berdoa, ketika Ibu Martina berdoa, Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa. Jadi bukan karena siapa pendoamu, tetapi ketika engkau berdoa, percaya dan yakin bahwa Tuhan dengar doamu. Kita harus perkatakan, kita harus deklarasikan, Tuhan, saya percaya Engkau sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Engkau sanggup menyembuhkan saya. Sekalipun ya kita merasa seorang diri, sama seperti Elia pernah merasa seorang diri, dia harus berhadapan dengan 850 nabi-nabi Baal pada waktu itu. Tetapi dia tidak terpengaruh dengan jumlah orang yang berhadapan dengan dia. Dia tidak pernah terpengaruh dengan situasi, walaupun dia seorang diri harus berhadapan dengan nabi-nabi Baal, saudara. Tetapi kita melihat oleh kuasa Tuhan, oleh karena doanya, sehingga dia bisa dengan lantang, dengan hebat, dengan luar biasa, dia bisa mengalahkan nabi-nabi Baal pada waktu itu, saudara. Ya, ini menandakan bahwa jangan pernah kita merasa seorang diri dalam kehidupan ini. Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Makanya Tuhan selalu ajarkan, jangan andalkan siapa-siapa di dalam kehidupan ini. Andalkan manusia, kita akan kecewa. Tapi ketika kita dengan lantang kita berseru memanggil nama Tuhan, saya yakin loh, Tuhan ada. Tuhan selalu berpihak kepada orang-orang yang benar. Sama kayak kita ini dalam masa pandemi seperti ini. Saya pribadi, saudara ya, merasakan bagaimana saya harus berhadapan dengan ujian, saya harus berhadapan dengan kebutuhan. Tapi disinilah saya membuktikan bahwa Tuhan selalu mengadakan segala keperluan keluarga saya, walaupun dengan perjuangan, walaupun dengan harus, saya bilang kerjanya over limit, kerjanya overtime, berdoa luar biasa, sampai nangis berlutut di kaki Tuhan. Sampai saya pernah mengasihani diri, saya bilang, Tuhan, kami mau makan apa dalam masa seperti ini? Yang terkadang saya jadi uring-uringan, karena apa? Saya punya tanggung jawab, 3 anak, saya tanggung jawab dengan banyaknya orang di rumah saya. Tetapi saya melihat bahwa ada Tuhan yang peduli dengan keluarga kami, ada Tuhan yang peduli dengan gereja kami, ada Tuhan peduli dengan orang-orang yang Tuhan percayakan untuk setiap bulan saya harus menopang mereka. Ada beberapa hamba Tuhan yang saya harus memperhatikan mereka, dan ini sudah bertahun-tahun lamanya menjadi tanggung jawab saya. Saya bilang, Tuhan, tolong berkarya Tuhan. Saya ini punya tanggung jawab besar. Sampai kalau saya sudah mumet, saudara, saya cuma bisa ambil gitar dan saya mulai nyanyi di hadapan Tuhan. Kalau saya sudah tidak mampu, saya sudah merasa, Tuhan, saya nggak sanggup, saya teriak sama Tuhan. Saya nggak bisa teriak kepada orang tua saya, kepada suami, kepada orang-orang terdekat saya. Saya cuma masuk di dalam ruangan doa. Saya masuk di ruangan ini, saudara, ini gudang ya, saudara ya. Tapi saya sangat aman, nyaman berada di gudang ini, saudara, karena apa? Di sini kedap suara, saudara. Jadi kalau saya teriak, nggak ada satu pun yang bisa dengar di luar sana. Karena apa? Di sini ini ruangan di bawah tangga. Jadi saya sangat menikmati. Saya seorang diri di sini, saya berlutut berdoa. Saya bilang, Tuhan, datangkan pertolongan, karena tanggung jawab saya besar. Ada beberapa pribadi yang Tuhan percayakan untuk setiap bulan kami harus sponsori. Saudara tahu bahwa dalam kesendirian saya ini menghadapi banyaknya pergumulan, tapi saya melihat Elia ya tidak terpengaruh dengan banyaknya orang yang berhadapan dengan dia. Ini nabi Baal loh, saudara. Tapi Elia, dia berani mati untuk Tuhan. Dia siap mati untuk Tuhan. Dia mau berjuang untuk Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kita lihat dengan kuasa doa, dia mau bergantung kepada Tuhan. Dia mau berteriak minta tolong di hadapan Tuhan. Sampai pada akhirnya dia mampu mengalahkan nabi-nabi Baal itu. Nah, setelah dia mengalahkan nabi Baal itu, kalau kita baca ceritanya itu kan ada di
1 Raja-Raja pasal 19, dan saudara bisa pelajari di situ bahwa setelah dia mengalahkan nabi-nabi Baal, saudara, muncul tantangan. Ya. Kita melihat bahwa Isabel tidak terima dengan apa yang telah dilakukan oleh Elia. Dia jengkel, dia marah, akhirnya dia mengutus satu orang untuk, kamu pergi ke Elia dan sampaikanlah pesanku untuknya. Saudara, pesan apa yang Isabel sampaikan melalui utusannya? Kira-kira bahasanya begini, bilang sama Elia, besok ya, terakhir ya, ini besok, bahwa Elia umurnya atau keadaannya akan sama seperti nabi-nabi Baal itu. Saudara, kalau kita baca cerita ini, Elia manusia biasa ya. Waktu dengar ancaman dari Isabel, coba perhatikan waktu dia berhadapan dengan nabi-nabi Baal, waduh, dia tampilnya dengan begitu hebat, dengan lantang dia tantang ini nabi-nabi Baal. Tapi hanya satu yang namanya Isabel, seorang wanita yang menyampaikan pesan bahwa sebagaimana nabi Baal itu telah dikalahkan oleh Elia, maka besok ya, terakhir, Elia pun akan mendapatkan hal yang sama. Saudara lihat, Elia manusia biasa, dia bisa saja takut, dan bahkan bukan takut biasa, takut setengah mati loh saudara, sampai dia hampir mau bunuh diri. Karena apa? Ketakutan. Ini menandakan bahwa ada kalanya kita berhadapan dengan ujian, kita merasa hebat karena kita punya Tuhan. Tetapi ketahuilah, ada saat kita berada di titik yang rendah, kita mungkin terintimidasi dengan keadaan. Tadinya kita bersaksi Tuhan itu ajaib, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Kita mungkin berhadapan dengan anak perusahaan, kita berhadapan dengan kompetitor kita, kita bisa dengan beraninya lawan. Tapi ketika ada bisikan datang, mungkin dari adik, ada dari ipar, dari orang tua, langsung kita drop saudara ya. Saya mau katakan bahwa apapun keadaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita ya, kalau kemarin kita menang menghadapi musuh, bukan karena kitanya yang hebat, tetapi pada saat kita menang kemarin-kemarin, itu karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kitanya yang hebat. Kita bisa hadapi orang banyak, kita bisa menjadi berkat bagi orang. Kemarin-kemarin itu bukan karena kita hebat, tetapi karena Tuhannya yang hebat. Elia, dia bisa hadapi ya orang-orang yang menjadi andalan ya, andalan Isabel pada waktu itu. Tetapi ternyata pun ada saat dia mengalami titik di mana dia lemah. Nah, saudara, sedangkan Elia itu adalah orang yang dekat dengan Tuhan, dia pun kadangkala menjadi lemah dan takut. Mungkin kita bilang, Elia aja segitu bisa takut. Makanya Tuhan bilang, doa orang benar besar kuasanya. Ada kalanya kita kalau berhadapan dengan masalah, sampai-sampai kita ini nggak bisa untuk melakukan apa yang benar ya, sampai-sampai kita bisa salah. Tetapi solusinya ketika kita mungkin dalam keadaan seperti itu, solusinya adalah mari kita kembali berlutut di hadapan Tuhan. Mari kita mengatakan bahwa Tuhan, saya nggak sanggup, saya bisa saja salah, saya bisa saja dengan emosi saya, dengan keputusasaan saya bisa salah mengambil keputusan. Saudara, pada saat kita mungkin tidak berdaya, merasa lemah, mari saudara bangun keintiman dengan Tuhan. Nggak ada yang benar di muka bumi ini. Tetapi ketika kita bergaul dengan Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan, maka segala kerusakan-kerusakan di dalam hati dan pikiran kita yang mungkin sempat terintimidasi dengan iblis, sempat kita takut, bimbang, dan khawatir. Tapi pada saat kita masuk dalam hadirat Tuhan, maka aura kerajaan Allah itu membungkus kehidupan kita, sehingga yang tadinya takut akhirnya
kita kembali bersemangat kembali. Kita kembali dikuatkan oleh Tuhan. Makanya saya bilang, dengan keberadaan saya seperti sekarang ini, saya tahu ada tanggung jawab besar yang mengikuti saya. Dan saya harus berjuang, saudara. Saya harus mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan kepada saya. Ada kalanya, saudara, saya seorang diri, tiba-tiba Tuhan ingatkan saya, berdoa buat Ibu Maria, berdoa untuk Pak Pratomi, berdoa untuk Ibu Limarjati, ya. Walaupun beliau-beliau ini tidak tahu saya sedang mendoakan, atau mungkin sebaliknya, saya tidak tahu Anda sedang berdoa buat saya. Tapi ketahuilah, Tuhan itu selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Dan Dia tahu persis kapan waktunya Dia akan bertindak di dalam kesusahan-kesusahan kita. Makanya saudara, jangan pernah takut berhadapan dengan virus yang sekarang ini membuat kekacauan terjadi di dalam diri kita, di dalam pikiran kita. Tetapi ketahuilah, Tuhan sanggup melakukan apa yang tidak mampu kita pikirkan. Waktu pemerintah memberikan satu keputusan, satu peraturan bahwa untuk kita membeli bahan-bahan makanan di Indomaret, di mana-mana, beli gula dibatasi, beli ini dibatasi. Saya melihat bahwa banyak orang yang stok makanan luar biasa. Saya sampai pikir gini, terus bagi yang nggak punya duit, kita nggak bisa stok makanan dong. Sementara orang yang berduit, wih, stok makanan di kulkas luar biasa, stok masker luar biasa. Masker walaupun mahalnya selangit pada waktu itu dibeli sama orang berduit, saudara ya. Sementara kita yang ya hidupnya pas-pasan, mana bisa stok-stok, mana bisa mau beli masker yang ini harganya melonjak begitu tinggi. Yang ada saya cuma bisa bilang pasrah, ya. Mau apa lagi, saudara, ya? Kita tidak punya kekuatan untuk menyetok barang seperti yang saya lihat orang kaya bisa beli ini, menyetok di kulkas, sampai pun ada yang sampai busuk-busuk, saudara. Saya bilang sampai ketakutan. Ya, ketakutan soal makan. Sementara Tuhan bilang, jangan pernah engkau khawatir soal makanmu, soal minummu, soal pakaianmu, karena Bapa di surga selalu mempedulikan kehidupan kita, ya. Kerajaan surga bukan soal makan dan minum, tetapi masalah sukacita dan damai sejahtera. Saya mau katakan orang yang pada waktu itu gopo stok makanan luar biasa, ya, sampai kulkas freezer penuh, ya. Karena mereka sudah mungkin ketakutannya berlebih. Sehingga saking ketakutannya berlebih, sukacita sudah nggak ada. Uang itu banyak, tetapi sukacita sudah nggak ada. Karena apa? Sudah tergantikan dengan roh ketakutan dan kekhawatiran. Sampai hari ini, saudara, walaupun virus corona berkepanjangan, saya melihat bahwa penyertaan Tuhan bagi kita semua itu luar biasa loh. Tuhan tidak pernah gagal tepati janji, Tuhan tidak pernah tidur. Saya melihat bahwa yang hadir di Dorea Ministry sekarang ini, ya cukup banyak yang hadir malam ini. Semua pada gemuk-gemuk, semua pada tambun-tambun, wah luar biasa. Berarti ini tanda bahwa penyertaan Tuhan sempurna. Anda mengalami, saya termasuk mengalami kemakmuran, ya, yang sangat luar biasa. Bahkan mungkin saya bilang kemakmuran yang badan-badan kita ini mengalami kemakmuran yang kebablasan. Ya. Tapi saya yakin bahwa yang lagi kebablasan sekarang ini enggak usah sedih. Waduh, aku kok tambah besar, aku kok tambah gemuk. Ya, bersyukur karena di masa pandemi seperti ini Tuhan bawa kita bisa menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Kita bisa menikmati keadaan di mana walaupun kita banyak di rumah, tetapi Tuhan selalu beri makan. Tuhan tidak pernah biarkan kita puasa terpaksa. Saya syukuri karena bisa melihat Ibu Gembala kita, Ibu Maria, makin cantik aja di masa pandemi. Banyak yang saya lihat kulitnya makin memutih, ya. Banyak yang saya lihat sekarang ini tambah awet muda, tambah seksi. Haleluya, ya. Itu satu anugerah Tuhan yang luar biasa, ya. Makanya saudara, apapun keadaan kita, jangan pernah abaikan kehidupan doa.
mari intim dengan Tuhan. Saya terima kasih kepada Tuhan karena dengan adanya pandemi seperti ini, saudara, saya lebih banyak berserah kepada Tuhan. Lebih banyak saya ada di ruang doa ini, saudara, saya nyanyi, berdoa. Karena saya sangat senang sekali itu pujian yang cukup memberkati saya waktu saya sakit sampai saya sekarang ini mengalami pandemi begini. Ada satu pujian dengan judul lagunya apa itu? Lagu awalnya begini. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saudara, walaupun seringkali kita berlinang air mata, karena mungkin kita mengalami kesusahan dan tidak ada siapapun yang paham dan mengerti. Tetapi ada satu pribadi yang 1x24 jam sangat paham dengan kondisi kita. Kita bisa nangis di hadapan hadirat Tuhan. Kita bisa menikmati dan tenggelam di dalam hadiratnya, sekalipun beratnya pergumulan kita harus pikul. Tetapi saya yakin kita semua akan mengalami sesuatu yang ajaib bersama dengan Tuhan. Saya yakin percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal tepati janji. Kalau masa-masa sebelum corona, saya mau bilang, dari pagi sampai malam saya tidak ada waktu. Jadwal khotbah yang begitu padat, sampai lelah secara fisik. Wah, luar biasa, karena dari bangun pagi sepanjang hari harus melayani. Ya jujur ya, saya punya waktu doa kebanyakan cuma di mobil lah, dengar pujian di mobil. Saya punya waktu doa ya waktu beribadah. Dan saya akhirnya bilang, Tuhan terima kasih karena dengan adanya pandemi seperti ini saya bisa lebih intim lagi dengan Tuhan. Saya lebih banyak curhat di hadapan Tuhan sehingga saya menemukan sesuatu yang spesial bersama dengan Tuhan. Saudara, ternyata keintiman dengan Tuhan itu indah. Ya, walaupun kita harus bayar harga. Ternyata saudara, saya bisa melihat bahwa kita ngomong sama Tuhan itu jauh lebih indah daripada kita ini mau duduk bergosip. Ya, kita mau duduk santai-santai. Kebanyakan mungkin kita arisan, kita lebih banyak ngomong dengan teman-teman kita. Itu dulu ya. Tetapi pulang rumah hampa. Tetapi sekarang ini saya merasakan sesuatu yang berbeda, di mana waktu saya butuh, saya harus bergumul sama Tuhan. Saya tidak seperti dulu lagi dengan segala kemudahan didapat ya. Tetapi dengan adanya pandemi ini saya sangat belajar bahwa apapun yang saya nikmati sekarang ini, saya perlu banyak bersyukur di hadapan Tuhan. Jadi saudara, dimanapun saudara berada hari ini, malam ini, tidak ada kata untuk kita protes dengan Tuhan. Tidak ada kata untuk kita mengeluh di hadapan Tuhan. Tidak ada kata untuk kita mengatakan, kenapa begini, kenapa begini. Nikmati saja prosesnya, tidak usah protes-protes. Amin. Boleh kita sama-sama ngomong, nggak usah banyak protes, tapi hadapi proses dengan bersyukur. Ya, mungkin kalau ada di samping saudara ada suami, ada istri atau ada anak, coba tepuk bahunya dan mengatakan, ojo keakian protes. Ya, hadapi saja proses dengan tabah, ya, dengan sabar. Ingat bahwa segala perkara dapat kita tanggung bersama dengan Tuhan. Ya, kerjakan saja bagianmu dengan penuh sukacita, maka saudara akan melihat pertolongan yang ajaib Tuhan akan kerjakan untuk saudara. Makanya jangan pernah kita main protes aja, ya, tetapi mari Anda dan saya perlu berdoa di hadapan Tuhan. Dan yakin bahwa ketakutan-ketakutan yang sekarang ini melanda kehidupan kita karena kita nggak tahu sampai kapan ini bisa selesai. Tetapi percayalah, ada Tuhan yang bersama dengan kita. Memang doa kita nggak langsung dijawab, tetapi jangan putus asa. Ya, percayalah ada waktu yang tepat Tuhan akan menjawab doa saudara. Ada satu jemaat yang datang kepada saya dan mengatakan begini, Ibu, 2 tahun saya ini punya proyek dan
proyek ini tidak dibayar sama orang itu ya, yang pesan itu proyek kepada keluarga ini. Dan pada musim corona pada bulan April katanya, mereka itu dalam posisi nol, tidak ada uang sama sekali. Dan yang mengherankan, pada saat mereka pada posisi nol, tiba-tiba yang 2 tahun sudah nggak pernah bayar loh ya, tahu-tahu transfer ke mereka 150 juta. Padahal ini masa pandemi, semua pada sulit untuk membayar hutang. Tapi yang mengherankan, mereka tidak minta, bahkan mereka sudah lupakan mungkin ya yang utang ini 2 tahun. Tapi Tuhan bisa menggerakkan orang ini untuk membayar hutangnya. Dan dalam masa krisis, dalam posisi nol, mereka lihat di transferan itu ada 150 juta. Sampai dia bilang, Tuhan itu ajaib ya. Pada saat-saat seperti ini, ada alasan dong untuk katanya orang ini mengulur waktu, bahkan pun tidak bayar pun mereka sudah nggak harap. Tapi pada saat-saat masa seperti ini, ada orang yang bisa bayar hutang saja. Dia bilang, orang yang satu ini bisa datang dan transfer, itu satu anugerah Tuhan. Makanya ternyata Tuhan itu penuh dengan kejutan ya. Yang tidak kita harapkan, justru itu yang bisa digerakkan Tuhan untuk melakukan sesuatu. Percayalah, Tuhan itu selalu ada. Saudara, ketika pun kita mengalami badai dalam kehidupan, percaya kita tidak sendirian. Ada Tuhan bersama dengan kita. Manusia boleh meninggalkan kita, tapi ada Tuhan yang selalu menjadi sobat setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Saya sangat terima kasih karena Dorea Ministry yang ada di Indonesia ini selalu kompak ya. Apalagi di Dorea Kris Kencana, saya bisa melihat keistimewaan di mana tak bosan-bosannya mengikuti acara streaming seperti ini. Berarti saudara punya kerinduan yang dalam untuk mencari hadirat Allah. Saudara, jangan pernah kita berdoa saat ini karena dalam kondisi butuh, karena ada masalah makanya saudara datang. Tetapi apapun keadaan saudara, ada masalah atau tidak, mau sehat atau sakit, kita perlu sekali untuk ada doa-doa yang seperti ini. Kalau saudara bisa makan, mungkin ada yang sekarang ini karena di rumah saja bisa makan 3, 4, 5 kali saudara ya. Untuk masalah jasmani aja saudara kasih makan luar biasa. Sekarang masalah rohani itu perbekalan saudara. Sudahkah saudara kasih makan setiap hari dengan seperti Daud, 1 hari 7 kali dia memuji Tuhan. Dia memberikan makan kepada rohnya, kebutuhan rohaninya ya. Jadi ternyata saudara, saya melihat sekarang orang berpikir gini, ya aku kan sudah berdoa waktu bangun pagi, doa makan siang, doa menjelang malam, aku kan sudah berdoa. Ya mungkin Anda berdoa, tapi sudahkah Anda merasakan keintiman dengan Tuhan? Itu yang paling penting. Dulunya saudara, sebelum corona, saya punya jadwal khotbah saudara ya. 1 hari bisa 5 kali khotbah, 4 kali khotbah. Kalau di total 1 bulan itu sudah sekian banyak khotbah yang saya harus selesaikan. Waktu terjadi corona rasanya terjun bebas loh saudara ya. Tetapi saya melihat sampai hari ini kami tetap makan, kami tetap diberkati Tuhan. Walaupun dengan pergumulan harus nangis, harus jerit di hadapan Tuhan. Tapi jujur saudara, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan pun saya terima kasih bersyukur kepada Tuhan. Dalam masa pandemi seperti ini, saya dipercayakan Tuhan untuk membangun satu rumah doa yang ada di Manado. Yang pada kenyataannya sebenarnya sebelum corona, Tuhan sudah mengingatkan saya begini, kamu harus membangun negerimu. Karena waktu itu saya berdoa, Tuhan bilang begini, kamu lihat di negerimu ya, bukit-bukit doa itu sudah bukan dijadikan bukit doa, tetapi tempat wisata. Makanya Tuhan menyuruh saya untuk membangun rumah doa. Dan pada waktu itu saudara,
saya ada berkat, saya beli tanah di bawah kaki gunung yang ada di kampung saya di Tomohon. Dan akhirnya saya sebenarnya cuma mau beli satu kapling, tapi Tuhan percayakan lagi, saya beli lagi satu kapling, saudara, dengan satu anugerah Tuhan yang menjual itu bilang, gak apa-apa Bu, dicicil aja, seberapa yang ibu ada, ibu cicil aja. Dan puji Tuhan, saudara ya, akhirnya saya bisa membeli 2 tempat itu. Dan puji Tuhan, saudara, sekarang ini sudah sementara dibangun. Jadi rumah doa yang akan dibangun, di atasnya rumah, kalau di tempat saya itu rumah, di atas itu rumah dari kayu, dan yang di bawah itu nanti dibuat rumah kaca, rumah beton tapi dikelilingi kaca, karena nanti saya mau buat tempat di mana orang bisa berdoa dan mereka bisa datang gratis, saudara, mau berdoa, mau puasa, puji Tuhan. Nah, saya sangat bersyukur dalam masa corona seperti ini, saudara, Tuhan mempercayakan saya untuk bisa bangun rumah doa. Besok saya akan pulang untuk melihat, karena ada tukang-tukang yang lagi membangun rumah itu. Saya cuma bisa menangis sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, dalam kondisi keuangan yang sangat merosot, dalam kondisi negeri yang seperti ini, Tuhan membawa saya, memberikan visi untuk membangun rumah Tuhan, membangun rumah doa di bawah kaki gunung, untuk dimana nanti ada orang-orang datang untuk berdoa, berpuasa. Saya sangat terima kasih sama Tuhan bahwa ini bukan kuat dan gagah saya, tapi ini semua karena Tuhan. Waktu papa saya mengirim foto lagi bangun, saudara, saya cuma bisa meneteskan air mata. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Walaupun ada harga yang saya harus bayar, saya harus menjual kendaraan saya untuk membangun ini. Saya harus merelakan, ada sesuatu yang harus keluar dalam kehidupan saya harus jual sesuatu yang berharga untuk supaya bisa tempat ini terbangun. Tapi saya bilang, terima kasih Tuhan, saya bersyukur, karena nantinya saya akan melihat banyak jiwa-jiwa dimenangkan di negeri saya. Saya akan melihat akan ada orang-orang yang akan berdoa, berpuasa di tempat ini. Besok hari doakan saudara ya, saya akan pulang melihat pembangunan ini, walaupun belum sempurna, tapi saya lihat tadi sudah mungkin tadi sudah pasang atap, sudah rumahnya. Nanti saya akan sharekan foto-fotonya di grup. Saya percaya bahwa ini akan menjadi berkat buat banyak orang. Dan jika pun Dore Ministry se-Indonesia jika akan datang ke Tomohon, nggak usah sewa hotel, saudara. Nanti di sana ada kamar-kamar yang disediakan, jadi saudara bisa berdoa di sana sambil saudara bisa berwisata, saudara bisa jalan-jalan sambil saudara silakan nginap di tempat itu, saudara ya. Dan saya tahu bahwa tempat itu akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Saudara, buatlah hidupmu itu menjadi inspirasi bagi orang lain dengan apa yang saudara miliki, dengan apa yang saudara bisa lakukan. Saya coba bilang sama Tuhan, mungkin hanya ini yang bisa saya berikan untuk Tuhan di masa sekarang ini. Walaupun saya harus membayar harga yang cukup mahal, tapi saya sangat terima kasih karena ada sesuatu yang Tuhan bisa berikan. Ada satu visi besar yang Tuhan percayakan di hati saya, supaya nantinya akan banyak jiwa-jiwa bisa membangun keintiman Tuhan melalui sarana yang Tuhan berikan ini. Saya cuma bisa minta bantuan saudara supaya apa yang menjadi visi dan misinya Tuhan ini bisa tergenapi, sehingga bukan karena saya tetapi karena Tuhan, sehingga akan ada pendoa-pendoa yang Tuhan akan kirim, akan ada orang-orang yang benar-benar dikhususkan Tuhan menjadi penyangga-penyangga, menjadi pilar-pilar doa. Saya nggak tahu, mungkin di antara saudara pun ada yang digerakkan Tuhan untuk ikut mendukung pelayanan ini, untuk mendukung pekerjaan Tuhan ini. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara. Walaupun saudara hanya bisa mendoakan, itu sudah sesuatu yang membuat perubahan-perubahan akan terjadi, sehingga nama Tuhan bisa dimuliakan. Saudara, yakinlah, walaupun sekarang ini kita mungkin sepertinya mengalami masa kekeringan, tetapi akan ada hujan berkat itu akan dimunculkan oleh Tuhan. Saya percaya bahwa tangan Tuhan sedang merendah,
seberapa banyak yang mengikuti daring sekarang ini, mengikuti streaming saat ini. Saya ingin tanya, apakah saudara ingin mengalami sesuatu yang spesial di dalam Tuhan dalam masa ini? Silakan angkat tangan. Saya yakin bahwa apa yang kau minta hari ini, hanya Tuhan yang tahu kedalaman hatimu. Tapi percayalah, apa yang tidak bisa dilihat oleh manusia, apa yang tidak bisa dilihat oleh orang terdekatmu, itu dilihat oleh Tuhan. Mungkin saudara pun malu menceritakan masalah saudara, tapi ada Tuhan yang melihat hati saudara. Sehingga ketika kita saat ini sehati sepakat berdoa, percayalah, doa orang benar besar kuasanya. Walaupun hari ini kita berdoa tidak terjadi mujizat, sama seperti Elias, sampai 7 kali dia berdoa baru kelihatan mujizat. Saudara, jangan putus asa, tetap bersuka cita di tengah pengharapanmu. Sabarlah dalam masa kesesakan, bertekunlah dalam doa. Pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan saudara, tetapi kita akan melihat pengharapan di dalam Tuhan akan membuat kita punya hati yang bergembira. Kita akan melihat hari depan dengan tertawa, karena rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Memang mengikuti Tuhan ada harga yang harus dibayar. Mengikuti Tuhan mungkin banyak tangisnya, tetapi air mata kita ini pasti akan diperhitungkan oleh Tuhan. Saya yakin saudara, ketika Anda melakukan sesuatu untuk Tuhan, maka Tuhan juga akan perhitungkan dan akan membayar apa yang kau sudah bayarkan di hadapan Tuhan. Saya jujur mengatakan, baru 3 minggu yang lalu saya menjual mobil saya untuk membangun ini Bukit Doa. Tapi saya percaya, saya tidak pernah rugi, karena saya tahu bahwa ada rancangan Tuhan yang terbaik. Tuhan pasti akan membela kita, akan memperlihatkan sesuatu yang ajaib ketika kita mau rela bayar harga buat Tuhan, ketika kita mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Saya yakin bahwa satu hari kelak kita akan bersuka cita, karena apa yang kita buat, apa yang kita tabur, itu akan berbuah. Dan satu hari kelak kita akan memetiknya, dan kita akan menikmatinya. Saudara, mungkin saya kasih gambaran begini. Hari ini kita mungkin tanam pohon mangga ya. Kita tidak bisa melihat pohon mangga itu langsung berbuah. Tapi setidaknya anak cucu kita nanti ya tidak akan pernah cungkil mangga tetangga, tidak akan pernah mencungkil buah tetangga. Karena apa? Buah yang kita tanam itu hari ini tidak berbuah, tapi akan berbuah pada tahun-tahun berikutnya. Kita akan melihat anak cucu kita yang akan menikmatinya. Mungkin kita dengan umurnya sekarang, kita mungkin tidak menikmati lagi yang kita tanam, tetapi setidaknya anak cucu kita bisa menikmati apa yang kita tanam hari ini. Makanya jangan pernah menyesal apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan. Jangan pernah kita menyesal untuk setiap benih yang kita sudah taburkan. Percayalah, satu hari kelak itu menjadi kebahagiaan buat kita dan anak cucu kita. Percaya bahwa doa kita akan didengar oleh Tuhan. Sehingga yang sekarang ini lagi butuh sesuatu, ya percayalah, ketika Anda berdoa, Tuhan gak tuli, Tuhan pasti akan mendengarnya. Maju terus, jangan pernah menyerah. Tuhan pasti akan lakukan sesuatu yang spesial untuk saya dan saudara. Saya yakin ya, Dorea Ministry bukan menjadi pribadi yang cuma komplain-komplain saja, tetapi mau melakukan sesuatu buat Tuhan. Jangan hanya mengejar kaya, tetapi kita harus berkarya. Jangan hanya mengejar berkatnya, tapi kita harus jadi saluran berkat. Ya, saya rasa sekian dulu firman Tuhan malam hari ini. Saya sangat merindukan kita semua akan bertemu dalam persekutuan ibadah Dorea Ministry. Saya sudah kangen sekali bertemu dengan Bapak Ibu, tapi saya percaya satu hari kelak kita akan jumpa dan kita bisa doa bersama, bisa kebaktian bersama. Kita akan mengalami berkat-berkat spesial dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kita nggak tahu kapan, tapi kita punya iman bahwa semua akan indah pada waktunya, sehingga
kita bisa jumpa kembali dalam pertemuan-pertemuan ibadah Dora Ministry se-Indonesia. Dan saya sekiankan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari kita angkat tangan, kita mau katakan, sehati sepakat kita semua akan berdoa bahwa Indonesia akan penuh dengan kemuliaan. Pandemi ini akan segera berakhir. Dan Tuhan curahkan berkat di tengah pekerjaan kita. Tuhan curahkan berkat di dalam keluarga kita. Tuhan menyembuhkan setiap yang sakit. Tuhan akan melakukan mujizat yang luar biasa di tengah doa-doa orang benar. Bagi yang orang tuanya sedang sakit, bagi yang dirinya sedang sakit, yakin dengan iman sekarang ini ada Tuhan yang sanggup melakukan mujizat di dalam kehidupan pribadimu. Tuhan memberkati kita semuanya.